Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Husain Fauzi dari kelas A dengan NPM 25170511. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode project saya, yaitu dengan judul Sistem Pengolahan Nilai UTS Mahasiswa. Dengan tujuan project ini adalah untuk membangun sebuah sistem pengelolaan nilai UTS mahasiswa yang mandiri dan efisien melalui implementasi struktur data dinamik array. Eh, Project ini dirancang untuk mensimulasikan manajemen memori tingkat rendah yang menggunakan CTI PES, tipe PES. Nah, agar penyimpanan data nilai bersifat fleksibel dan otomatis membesar membesar sesuai kebutuhan. Selain sebagai wadah penyimpanan, sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menambah, menghapus, serta melakukan analisis statistik nilai secara instan, seperti menghitung rata-rata nilai, nilai tertinggi, dan nilai terendah dalam satu menu yang sederhana dan mudah dipahami. Itu tujuannya. Nah, baik, kita langsung masuk aja pada penjelasan kode programnya. Yang pertama ini kita menggunakan uh, init. Nah, dalam ini tuh uh, untuk jadi kelasnya ya, program ini aku menyiapkan dalam ini tuh kita menggunakan sel ini. Sel n sama dengan 0 ini ketika jumlah data yang ada saat ini masih kosong. Sedangkan sel cap ini satu ini kapasitas, maksudnya kapasitas maksimal awal hanya bisa menampung satu data dulu. Kapasitas awal yang bisa untuk menyimpan datanya itu satu gitu. Dan berikutnya sel A ini untuk membuat raknya atau wadah penyimpanan sebenarnya untuk membuat penyimpanannya. Jadi yang satu ini kita bisa masukkan ke dalam sini dengan kapasitas yang banyak gitu. Berikutnya kita menggunakan fungsi len ini dan str string. Nah, ini len ini digunakan untuk mengetahui beberapa banyak jumlah data yang sudah masuk ke dalam daftar. Sedangkan string ini, str ini supaya saat kita mencetak print daftar ini hasilnya rapi dalam bentuk kurung siku. Contoh ini tadi. Contohnya kayak kurung siku 80, 90, 75 pada nilai UTS mahasiswa. Contoh kayak gitu. Untuk bisa mengeluarkan kurung siku untuk hasil nilai UTS-nya. Nah, berikutnya kita menggunakan fungsi append. Nah, ini bagian paling ini ya, jika wadah penuh ya. Jika wadah penuh ini kan pakai if jika kapasitas sudah tidak tercukupi, program akan memanggil fungsi resize untuk memperbesar wadah menjadi 2 kali lipat lebih besar. Kalau dia wadahnya itu tempatnya itu penuh, nilai yang dimasukkan itu penuh, dia akan memanggil sel ini resize untuk 2 kali melipat gandakan wadah tersebut untuk bisa menampung data yang lain. Tuh. Dan setelah dipastikan muat, data dimasukkan ke urutan paling akhir dan jumlah data n ditambah 1. Jika datanya ini muat, maka dia akan dimasukkan ke n dan ditambah sampai dengan 1 ini. Berikutnya kita menggunakan remove. Ini adalah untuk menghapus data ya. Jadi cara kerjanya itu mirip seperti menggeser antrian, yaitu program akan mencari angka yang ingin kamu hapus. Jadi apa yang mau kamu hapus itu angka yang mana gitu. Dia akan mencari dalam fungsi remove ini.
Nah, setelah ketemu, angka tersebut dihapus, lalu data di sebelah kanannya akan digeser ke kiri satu persatu untuk mengisi kekosongan data yang dihapus tadi. Itu. Jika datanya tidak ada, program akan memunculkan pesan error. Jika ketika untuk penghapusan ini dan datanya itu tidak ada, maka data akan menampilkan data tidak ditemukan ataupun reason value error. Nah, berikutnya kita menggunakan fungsi resist ini. Nah, fungsi ini tuh program akan ini fungsi ini tuh untuk program akan membeli suatu tempat baru ya yang ukurannya tuh lebih besar gitu. Jadi semua angka itu dapat masuk dalam kardus dalam suatu wadah tersebut. Nah, berikutnya kita membuat raknya. Jadi fungsi pakai array ini untuk raknya. Nah, di sini fungsi untuk teknis yang menggunakan pustaka ini kan. Pustaka JTY Paste ini untuk memesan tanpa di memori komputer itu agar data bisa disimpan dalam dengan rapi lah untuk bisa disimpan dengan rapi. Nah, berikutnya kita menggunakan fitur ini untuk fitur tambahan itu untuk mengecek rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Nah, yang cara kerjanya itu program akan untuk rata-rata ini program menjumlahkan seluruh nilai yang ada di dalam daftar, lalu membaginya dengan jumlah total siswa. Intinya digunakan untuk melihat nilai tengah atau standar nilai ujian UTS tersebut lah. Nah, berikutnya ini untuk mengeluarkan nilai tertinggi dan ini untuk nilai terendah. Berikutnya untuk program utamanya ya. Jadi di bagian 2 ini ada perintah kita menggunakan dynamic array, ada perulangan yaitu will. Nah, dalam perulangan ini tuh artinya program akan terus berjalan selama kita belum memilih untuk keluar. Program akan menampilkan 5 pilihan menu ya. Dan di sini ada 5 pilihan menu. Yang pertama itu ada 1 tambah nilai, 2 hapus nilai, 3 tampilkan semua nilai, 4 statistikkan nilai, dan 5 itu keluar. Nah, dalam pilihan inputnya pilih menu. Nah, di sini kita harus menginputkan ini tuh dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, ketika kita menginputkan angka 6 ataupun 10, itu akan terdeteksi itu error, pilihan tidak valid. Nah, di sini ketika jika kita pilih angka 1, maka kita akan memasukkan nilai UTS-nya. Contoh, kita masukkan nilai 80, 90, atau berapa. Itu kita bebas untuk masukkan nilainya. Dan disimpan. Setelah disimpan, habis itu kita pilih 2 nih untuk hapus nilai. Nah, nilai yang ada di angka 1 tadi yang udah disimpan akan dihapus dan kita ulangi lagi gitu untuk memasukkan nilainya. Contoh kalau kita masukkan nilainya salah itu kita bisa menghapusnya dengan menggunakan remove ini ya, kita memanggil remove tadi untuk menghapusnya. Nah, untuk pilihan ketiga, contoh untuk daftar nilai ini tuh untuk mengeluarkan dari tambahkan nilai ini dari sini, nilai-nilai yang udah diinputkan tadi itu dikeluarkan dalam sini dan berbentuk dalam kurung siku tadi, dalam string tadi berbentuk kurung siku dan nilai-nilai yang sudah diinputkan. Nah, berikutnya untuk pilihan 4 ini, ketika nilai UTS-nya 0, maka jika daftar kosong ya, 0 kan. Jika daftar nilainya kosong itu dia akan mengeprint data kosong gitu. Nah, namun jika sudah ada isinya, program akan menghitung dan menampilkan rata-rata nilai tertinggi, terendah, dan rata-ratanya lah. Berikutnya untuk menu pilihan kelima itu untuk program selesai. Nah,
kita menggunakan fungsi break untuk keluar dari program. Dan ini yang tadi ketika kita menginputkan selain dari angka 1 sampai 5, maka dia akan menampilkan tidak kevalidan. Contoh, kita akan jalankan programnya. Nah, di sini kita bisa inputkan dari angka 1 sampai 5, tapi kita contoh selain yang tadi, kita contoh inputkan angka 7, kan tidak ada pada angka 1 sampai 5 ini. Nah, di sini keluar pilihan tidak valid karena tidak sesuai. Nah, baik, kita langsung saja kita coba inputkan angka 1 untuk tambahkan nilai. Di sini kita bisa masukkan angka 80, klik angka 1 lagi. Jadi dia sistemnya itu satu-satu untuk menyimpan ke dalam wadah tersebut. Masukkan angka 90, klik angka 1 lagi dan masukkan angka 70. Nah, contoh aja kita masukkan 3 nilai ini ya. Habis itu kita mau menghapus nih, hapus nilai. Kita klik kedua. Nah, masukkan nilai yang ingin dihapus, contoh 70. 70 kita hapus. Nah, masukkan nilai berhasil dihapus, angka 70. Berarti yang berada di dalam wadah tersebut masih angka 80 dan 90. Contoh kita cek. Klik 3 untuk mengecek nilai. Nah, di sini keluar nih 80 dan 90. Contoh lagi 2, kita menghapus 90-nya. Kita cek lagi, tampilkan semua nilai. Nah, dia akan tersisa daftarnya 80 karena sudah dihapus. Nah, kita masukkan dulu. Habis itu kita tampilkan semua nilai. Nah, klik 3 untuk tampilkan semua nilai, dan ini daftar nilai sudah keluar semua. Nah, habis itu kita coba statistika nilainya dari data nilai tersebut. Kita klik 4. Nah, di sini terdapat rata-rata nilainya itu 80,0, berarti rata-ratanya 80. Terus untuk nilai tertingginya 90, nilai terendahnya itu 70. Nah, setelah itu kita klik 5 untuk mengakhiri kodenya, untuk mengakhiri program. Nah, program selesai. Nah, mungkin itu saja penjelasan kode dari saya, project dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.